Semoga dengan penghargaan ini Bapak makin akan sadar kalau ternyata masih banyak yang salah ya Pak. Ketika ditanya mana surat peraturannya, dijawab nggak ada. Waktu ditanyain lagi, dia ngejawabnya di mana-mana begitu. Nah, terus kata oknumnya sendiri ada kalimat beli 100.000 aja berisik. Waduh. Bahkan di Instagram BPIP sekarang langsung boleh. Gue gak tahu sih, mungkin karena gladi bersihnya. Karena kan pada akhirnya tadi ketua BPIP-nya bilang kayak dengan sukarela melepaskan hijab, melepaskan jilbab ketika pengukuhan dan upacara. Kita nggak tahu nih nanti upacaranya gimana nih. Ketika upacara apa yang akan terjadi. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di pembahasan lainnya tentang yang ngebikin marah-marah di internet. Dan untuk video kali ini khusus akan gue mulai dengan ucapan selamat kepada Bapak Budi Ari Setiadi selaku Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang berhasil mendapatkan anugerah tanda kehormatan Bintang Mahaputra Pratama oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Semoga dengan penghargaan ini Bapak makin akan sadar kalau ternyata masih banyak yang salah ya Pak. PDNS kena ransomware, judi online belum keblokir, mafianya belum ketangkap dan makin banyak. Terus kemarin dari penelusuran Tempo udah mulai sedikit demi sedikit ketahuan inisial T itu siapa. Data-data kementerian pada bocor. Bahkan kemarin yang terbaru tuh kalau nggak salah terakhir tuh data PNS Terus website yang gak ada hubungannya sama yang aneh-aneh malah diblokir. Kita ini kan apakan itu, ini itunya segala macam. Tiba-tiba diucapkan selamat kepada Bapak Budi Ari Setiadi. Dan di IG tuh gak dimatiin loh kolom komentarnya men. Dan kalau lu tahu apa yang dihadapi sama si bapaknya, komen-komennya padahal kayak skibidi-giat minus 10,000 aura masif L. Cuma di Konoha kinerja maut tapi diapresiasi. Mantap ayah, mengapa aku tinggal di Indonesia? Lu kalau misalkan mempertanyakan kayak seberapa guyon sih hidup di sini, ini bro guyonannya buset kocak banget gak sih? Gue pengen tahu Bintang Mahaputra ini untuk apa ya? Bintang Mahaputra merupakan tanda kehormatan tertinggi setelah tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia yang diberikan Presiden kepada warga negara Indonesia. Kriterianya adalah sebagai berikut: berjasa luar biasa di bidang kebudayaan yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, kemakmuran bangsa dan negara, atau dharma bakti atas jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Sorry. Nggak tahu. Refleks aja. Kalau dihubungkan dengan gue ya, kalau misalkan tahu nih kerjaan gue jelek nih, gue tahu kerjaan gue jelek. Ketika akan dikasih penghargaan, gue akan bilang kayak, Pak nggak usah deh, kayaknya yang lain aja. Saya emang nggak butuh-butuh amat. Ternyata bener. Ini kolom komennya dimatiin apa gimana sih? Oh enggak. Masih dinyalain kolom komentarnya, gokil. Dan kok berani? Adminnya ketika lagi ngepost postingan ini ada gitunya dulu kayak ih apa gitu dulu. Selamat kepada Bapak, sekali lagi kami ucapkan selamat Pak. Karepmu wes atur-aturan dewe. Anyway, mari kita lihat apa-apa yang menarik di internet. Selain selamat dan sukses untuk Budi Ari Setiadi. Kayak orang meninggal. Oke. Pelanggan geram saat isi bensin di SPBU kena biaya admin 5.000. Nah, perkara ini dari kemarin lagi rame diomongin. Alasannya kenapa? Alasannya adalah pertama, disangkut pautkan kepada korupsi. Yang seperti gue bilang, maksudnya mungkin gak sih lu gak korupsi sekarang karena lu gak ada jabatan? Mungkin gak sih kalau lu nanti tiba-tiba dapet jabatan, lu akan korupsi juga? Kan pada akhirnya semuanya terbentuk dari apa yang kita lakukan ketika masih belum punya jabatan atau punya level tertentu di masyarakat kan. Ini kena biaya admin 5.000 yang padahal seharusnya nggak ada deh, seinget gue.
di mana-mana gitu, Pak. Nggak di mana-mana, saya baca di mana di koran nggak ada kok peraturannya, mana ada peraturan tertulis. Kasih lihat saya, kalau saya dikasih lihat saya bayar 5.000. Itu saya beli Pertamax bukan Pertalite. Ya coba aja Bapak beli di tempat lain coba. Tempat lain juga nggak begitu. Perkaranya sendiri terjadi di SPBU Sanglah, Denpasar, Bali, di mana di video tersebut intinya ya bercerita tentang kemarahan seorang bapak-bapak yang cerita kalau setiap kali ngisi BBM selalu isi Pertamax sebesar 100.000, tapi yang masuk diisi cuma sebesar 95.000. Yang 5.000 katanya buat biaya admin. Nah. Yang lucunya adalah ada hari di mana nggak dipungut biaya, ada hari di mana dipungut biaya, tergantung siapa yang melayani. Ketika ditanya mana surat peraturannya, dijawab nggak ada. Waktu ditanyain lagi, dia ngejawabnya di mana-mana begitu. Nah, terus kata oknumnya sendiri ada kalimat beli 100.000 aja berisik. Waduh. Beli 100.000 aja berisik. Gue beli nih ntar satu SPBU. Wah, berapa miliar tuh, jangan. Dan saya beli ya, bukan minta, bukan pula beli BBM subsidi. Kemudian ya orang marah-marah aja, langsung marah-marah bro. Oh tapi di sini ada yang kayak videonya nggak lengkap. Memang ada SPBU yang kenakan biaya admin bang kalau bayar pakai kris. Nah pertanyaannya ini bayar pakai kris atau enggak? Dan sepengetahuan gua, kalaupun bayarnya pakai kris, beban biaya charge dari kris itu tidak bisa dilemparkan kepada pembeli. Kan ada beban admin tuh 0,3% kalau gua nggak salah setiap kali lu transaksi pakai kris. Tapi beban itu menurut OJK tidak diperbolehkan untuk dibebankan kepada customer. Jadi ini tidak valid. Pun juga kalau misalkan 100.000 0,3% berapa sih? Cuman 300 perak. Apaan sih? Kenapa sampai goceng? Tanya itu ke manajemennya bre, kasihan tahu kalau dia cuma menjalankan tugas. Nah jadi pertanyaannya gitu. Terus akhirnya muncul komentar, apa ya sebutannya, so-called klarifikasi dari Patra Niaga Jatim Balinus, PT Pertamina Patra Niaga. Halo Sobat Pertamina, terkait hal tersebut dapat kami sampaikan bahwa tim Pertamina langsung melakukan pengecekan kepada SPBU tersebut yang berlokasi di Jalan Pulau Komodo, Denpasar. Operator yang melakukan indikasi pungli sudah dilakukan pemutusan hubungan kerja pada kesempatan pertama. Kejadian ini sebagai pembelajaran bagi seluruh SPBU agar meningkatkan pengawasan di lapangan. Kami mohon maaf atas kejadian ini. Jika konsumen menemukan kendala, lah, udah gitu doang ya? Well, pada akhirnya emang udah dipecat. Tapi maksudnya ada beberapa hal yang missing gitu, kayak ini untuk ngisi kendaraan atau ngisi jerigen, kita nggak tahu. Takutnya karena ngisi jerigen terus mbak SPBU-nya kayak ya ngisi jerigen sih, jadi ditambahin kayaknya gitu. Kita nggak tahu. Terus udah berapa lama, bro? Katakanlah goceng nih untuk setiap 100.000 goceng. 100 kendaraan, katakanlah ngisinya 100.000 semua deh. 500.000 bro, lumayan tuh. Nah. Emang korupsi sejak dini bro, ya elah. Langsung di PHK, langsung dipecat ya. Tapi masalahnya kejelasannya tuh tidak ada yang saklek banget gitu. Maksudnya apa alasan dia melakukan itu, apakah emang butuh duit lebih atau apa, jadinya dipertanyakan. Cari kerja susah, dia malah ngeberakin tempat kerjanya sendiri. Anjir, kalau misalkan dia tiap hari kayak gitu ya, duit yang didapatkan dari potongan goceng-goceng itu akan lebih banyak daripada gajinya, gue yakin. Ya lah goceng doang narik urat, terus kayak goceng kali berapa bang? Orang tuh sekarang kayak fokusnya tuh kalau ada masalah yang dicari kayak ya lah duit segitu doang, bukan ya lah segitu doangnya bang. Jujur atau enggak aja, lu dimintain parkir 2.000 juga kesel. Ya begitulah, ini kalau ada update apa-apa sih nanti akan gue kasih tahu. Maksudnya kayak ini terlalu masih ada tanda tanya di belakang. Cuman intinya pungli tidak boleh, apalagi ini sekelas BUMN. Apalagi sempat ada keluar beli 100.000 aja berisik. Ya Allah, itu sedang menggali kuburan sendiri mbak kalau kayak gitu ceritanya.
Dan ngomongin tentang bahan bakar, kita ngomongin tentang minyak. Di Mojokerto, ya Allah. Satu video bahasannya cuman tentang orang-orang yang kagak dikasih jabatan tapi korupsi. Di Mojokerto ada sebuah kecelakaan terjadi. Kecelakaannya itu terjadi pada truk tangki pengangkut 7,2 ton minyak goreng yang terguling setelah bertabrakan dengan truk tronton di Jalan Raya Desa, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Akibatnya 7,2 ton minyak goreng tumpah ke jalan raya. Nah, yang jadi masalah adalah warga masyarakat sekitar yang ngelihat peristiwa tersebut bukannya membantu bapaknya katakanlah untuk meringankan beban dan apa, ini malah menambah bebannya dengan truk tumpahan minyak goreng tersebut dijarah dengan membawa bak kecil, terus dikumpulin dan dibawa pulang. Ya Allah. Ini gak jauh beda kayak kasus waktu itu truk lele jatuh, terus kayak lelenya diambilin. Gak jauh beda kayak video yang pakan ternak jatuh diambilin sama warga. Maksudnya kayak nggak ada empatinya gitu. Nggak bisa apa itu? Nggak bisa apa namanya? Iya. Ya. Dijelaskan Pak minyak. Ya. Gimana lagi udah dibawa. Ya Allah, sedih banget bro. 7 ton 200. Jamnya itu agak lengah, saya jepres, saya nggak bisa menghindar, akhirnya saya. Well, meskipun pada akhirnya tadi ada yang sempat nanya ya, maksudnya kayak ya kan pada akhirnya udah jatuh, daripada dimakan sama tanah, mending dibawa gitu, mending diambilin terus dibalikin ya, maksudnya kalau nggak bisa nolong ya jangan dibawa pulang gitu loh, maksudnya. Cuk, mesakno, Masya Allah. Ya Allah, dan yang memaklumi alasannya kayak maklum minyak mahal, warga langsung nyerbu. Ya Allah. Sifat jelek kayak gini kok dimaklumin, pantas Indonesia gak maju-maju, jelas. Gimana mau maju? Lah pemerintah juga mencela-mencel, udah gitu korup di mana-mana, maju dari Hong Kong tuh. Gitu bro, maksudnya kayak bingung gak lu? Jawabnya gimana? Oh, aji mumpung. Dari tadi tuh gue nyari kata yang bagus untuk mendeskripsikan itu. Ternyata itu, aji mumpung. Teriak-teriak gantung koruptor, tapi dia sendiri suka menjarah milik orang yang sedang punya musibah. Oh, goreng terguling di bondong Palan. Nah, ini yang jadi masalah tuh kelihatannya di sini. Mereka ngambil langsung dari truknya gitu loh, men. Itu tumpah ke jalan. Warga yang mengetahui insiden ini berbondong-bondong menjarah minyak goreng yang tersisa di dalam tangki. Kecelakaan ini terjadi. Ngambilnya dari truknya. Lah awalnya gue kira dari ini, dari bawah-bawahnya yang jatuh-jatuh. Ah, my God. Ini emang bapak supirnya nangis ngeliatin ini. Kalau misalkan dikumpulin buat dibalikin mah lain cerita ya, tapi kayak dibawa pulang. Gue sampai nggak bisa berkata-kata gitu loh, kayak aduh, masa masih bisa kita nyalah-nyalahin koruptor yang di atas doang gitu. Well, bisa sih, mereka korupnya lebih banyak. Kita ke perkara yang kayaknya bakal bikin lu lebih emosi deh. Perkaranya datang dari cerita penyelenggaraan. Oh, bukan penyelenggaraan sih, ini belum terjadi, tapi kayak ini adalah tentang upacara 17 Agustusan yang akan dilaksanakan di IKN. Tapi sebelum acaranya terjadi udah ada masalah yang keluar, dan sepertinya gue lihat-lihat masalahnya besar sekali ya. Yaitu tentang perkara hijab. Ada 18 paskibraka perempuan yang harus melepas jilbabnya di IKN untuk melakukan pengukuhan paskibraka bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Jadi tanggal 13 Agustus lalu ada 76 putra-putri Indonesia dari 38 provinsi menjadi pasukan pengibar bendera yang nantinya akan bertugas di 17-an yang dilaksanakan di Istana Negara IKN Nusantara Kalimantan Timur, ya gitu. Cuman perkaranya sendiri tercoreng karena ada 18 perwakilan paskibraka perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab karena ketentuan melarangnya.
Dan ada 18 nama di sini, di mana perkaranya langsung rame, orang langsung marah-marah, banyak kecaman yang keluar, orang maki-maki ini dan itu. Karena alasannya jelas, alasannya adalah kok bisa tiba-tiba jadi kayak gini? Apa yang mendasari itu semua? Katanya untuk memperingati kemerdekaan. Masa kemerdekaan untuk berpakaian direnggut, kan gitu ceritanya. Itu jadi masalah. Banyak orang yang akhirnya bilang kalau ini tidak Pancasilais, suruh pulang aja daripada diminta buat buka jilbab. Kesannya jadi sangat tidak toleran. MUI marah-marah. Pasti kayak, gue nggak segitunya agamis, gue perlu belajar banyak tentang perkara keagamaan. Tapi yang gue tahu, menggunakan jilbab itu urusannya sama agama. Dan masa sebuah negara dengan Pancasila nomor 1-nya adalah ketuhanan yang Maha Esa tidak diperbolehkan untuk menggunakan jilbabnya? Terdengar aneh gak sih? Kayak nomor 1 loh itu. Jadi kayak berasa dijajah. Wow, kalimat itu yang dari kemarin berseliweran di mana-mana. Banyak orang kesel, ada orang tua yang tidak terima tentu saja karena ya si anak ini dari kecil udah make jilbab, make kerudung, kenapa tiba-tiba yang disuruh lepas gitu aja? Kami sebagai orang tua ini menanamkan nilai-nilai dasar atau fondasi agama itu. Anak ini dari SD sudah pakai jilbab. Sampai pada saat mengikuti seleksi ini. Yang kami herankan, kenapa hanya karena persoalan pengukuhan kemarin jilbab itu dilepas. Kalau misalkan emang yang ikut itu yang gak boleh pakai jilbab doang, ya harusnya ditulis di aturan masuknya. Tapi dari seleksi atau apa tuh tidak ada larangan sepertinya untuk kayak yang boleh masuk nih adalah yang pakai jilbab atau enggak. Persyaratannya hanya ini kok. Warga negara Indonesia minimal 16 tahun sampai 18 tahun, memperoleh izin dari kepala sekolah, dapat persetujuan dari orang tua, ngisi surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan pembentukan dan pelaksanaan tugas, nilai akademik minimal berkategori baik, sehat jasmani rohani, terus ada tabel berat badan dan tinggi badan. Tapi kayak nggak ada aturan untuk kayak yang orang alumninya juga sampai marah-marah kok. Ya gimana enggak, karena tahun lalu 2023 masih ada kok yang pakai jilbab dan gak apa-apa. Di tahun 2022 di peraturannya ini gak apa-apa loh, kayak kelengkapan atribut ini untuk yang wanita ya. Tangan leher merah putih, sarung tangan warna putih, kaos kaki warna putih, ciput warna hitam untuk putri berhijab. Ini ada, tapi di aturan tahun 2024-nya nggak ada aturan kayak gitu. Jadi kayak seolah-olah aturan yang tidak dituliskan ada beginiannya itu membuat yang berhijab tuh jadi nggak boleh berhijab. Kayak semacam itu loh. Aturannya memang tidak ada. Di aturannya itu tidak ada tulisan untuk kayak nggak boleh pakai hijab ya gitu, nggak ada. Sikap tampangnya tuh kayak kebersihan badan, kerapihan, rambut dicukur rapi, tidak diwarnai. Ukuran rambut bagi putra dengan perbandingan 3:1. Oh, repot tuh. Paskibraka putri 1 cm di atas kerah baju bagian belakang. Tidak memelihara jambang, jenggot, kumis, bla bla bla. Khusus paskibraka putri mengenakan riasan makeup yang wajar, pantas, tidak mencolok serta menggunakan warna natural dan kuku pendek dipotong rapi dan tidak diwarnai. Tidak ada aturan yang saklek banget bilang kayak nggak boleh, nggak ada. 2023 loh, nggak kenapa-napa. 2022 nggak ada masalah apa-apa. Tapi tiba-tiba banget itu. Ya elah, mau jadi kemana ini? Masalahnya ketika ditanya alasannya apa, jawabannya hanya untuk demi keseragaman. Dia menjelaskan gini, karena memang kan dari awal paskibraka itu uniform atau seragam. Maksudnya apa? Karena kita baru merdeka dengan kemajemukan yang paling barangkali terbesar di muka bumi. Disitulah inisiatif Presiden Soekarno untuk mengaplikasikan Bhinneka Tunggal Ika. Tahu Bhinneka Tunggal Ika nggak sih? Maksudnya kayak tahu ya, uniform itu seragam, harus sama. Sehingga ketika kita melihat ini, oh iya dari sana nggak ketahuan.
Maksudnya kayak orangnya intinya sama semua. Pada saat ini dia bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dan Nah, dari sini gue juga baru tahu kalau tadi kan sudah nanya ke Menpora. Tahun 2022 kewenangan Kemenpora soal mengurus Paskibraka itu nggak lagi di Kemenpora, tapi sudah diminta pindah ke BPIP. BPIP sendiri adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kepalanya adalah Bapak Yudian Wahyudi, Dewan Pengarahnya adalah Megawati Soekarno Putri. Ketika Bapak Ketuanya ini ditanya tentang perkaranya gimana dan ini itu segala macam, klarifikasinya Doski adalah BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibraka Putih dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. Ya kalau misalkan tetap ada opsi untuk suruh lepas ya berarti itu tidak menghormati hak dong. Hah, gimana sih? Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan. Berarti nanti ketika upacara bakal harus dilepas juga? Ya Allah. Datangnya dari mana itu? BPIP klaim atribut Paskibraka lambangkan makna Bhinneka Tunggal Ika. Sejak awal berdirinya Paskibraka telah dirancang seragam beserta atributnya yang memiliki makna Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya gini, ketika proklamasi itu kan merupakan hasil kumpulan berbagai macam ya kebinekaan. Nah, dalam rangka menjaga kembali maka dibuatlah Paskibraka ini dalam bentuk uniform untuk menjaga kebinekaan itu dalam rangka kesatuan dimaksud oleh Bung Karno. Kenapa bawa-bawa Bung Karno tiba-tiba? Emang Bapak yakin ketika Bung Karno ngelihat ini Bung Karno nggak sedih? Bukannya Bhinneka Tunggal Ika yang kita pelajari dari sekolah dari dulu adalah berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Beda nggak apa-apa, yang penting jadi satu gitu, bukan yang cuman jadi satunya doang, Pak. Lah gimana? Apaan sih? Perasaan gue nggak pinter-pinter amat sekolah, tapi gue ngerti lah. Bahkan kata Yulian pada saat pendaftaran setiap calon Paskibraka mendaftar secara sukarela untuk mengikuti seleksi dengan lampiran persyaratan calon Paskibraka mencantumkan tata pakaian, sikap tampang sebagaimana diatur dalam surat edaran. Oh, surat edaran ini yang kayaknya berbeda dari surat edaran tahun 2022. Hidup tuh udah tenang gitu, hidup lagi tenang, tiba-tiba ada aja masalahnya. Alah. Katanya Pancasila, tapi nggak Pancasialis, gimana sih? Aduh, tiba-tiba bawa perkara Bung Karno. Soalnya yang gue bingung adalah ini gini. Yang membingungkan di kepala gue adalah gini. Pertama, Paskibraka taunya aturan itu ya dibikin sama BPIP, maksudnya quote and quote dipaksakan. Tapi BPIP-nya bilang, enggak kok, kami nggak maksain, mereka secara sukarela. Jadi ini aturan datangnya dari mana? Kenapa pada pengen bersih-bersih tangan aja pada? Sejak awal berdirinya, Paskibraka telah dirancang seragam beserta atributnya yang memiliki makna Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya begini, kita proklamasi itu kan merupakan hasil kumpulan berbagai macam ya kebinekaan itu kemajemukan. Nah, dalam rangka menjaga kembali maka dibuatlah Paskibraka ini dalam bentuk uniform, itu maksudnya. Jadi kan seolah-olah mau bilang kalau aturannya baru tahun ini dibikin sama Doski, iya kan? Dia pengen semuanya sama, yang artinya semuanya nggak ada yang pakai jilbab. Lah, suka-sukanya aja. Untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut,
BPIP telah menerbitkan peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan peraturan Presiden nomor 51 tahun 2022 tentang program Paskibraka yang mengatur mengenai tata cara pakaian dan sikap tampang Paskibraka. Dia merujuknya kepada BPIP nomor 3 tahun 2022. Tahun 2022 aturannya boleh pakai ciput warna hitam untuk putri berhijab. Apa sih? Ini arahnya kemana sih? Terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibraka Putih dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. Enggak, gini. Gua rasa bapaknya itu berpikiran kalau orang-orang mempertanyakan kenapa ketika pengukuhan itu harus lepas jilbab. Yang padahal orang-orang berpikirannya kenapa harus lepas jilbab. Itu bukan. Kayaknya kita kagak nyambung dah. Enggak men. Makin gak jelas men. Gue ngeliat klarifikasinya malah makin bingung. Nah, sekarang akhirnya setelah perkaranya rame, setelah yang dari Aceh minta wakilnya untuk ditarik dan dipulangkan, setelah beberapa daerah juga melakukan hal yang sama untuk marah-marah, setelah MUI marah-marah dan segala macam, akhirnya baru diperbolehkan. Ya Allah. Setelah sempat quote-unquote dipaksa lepas hijab, hari ini akhirnya Paskibraka asal Aceh dan daerah lain diperbolehkan untuk berhijab. Bahkan di Instagram BPIP sekarang langsung boleh. Gue gak tahu sih, mungkin karena gladi bersihnya. Karena kan pada akhirnya tadi ketua BPIP-nya bilang kayak dengan sukarela melepaskan hijab, melepaskan jilbab ketika pengukuhan dan upacara. Kita nggak tahu nih nanti upacaranya gimana nih. Ketika upacara apa yang akan terjadi? Tahu nggak kenapa orang yang di internet yang harus protes? Karena protes ketika udah di dalam itu belum tentu akan denger. Dan gue yakin juga mereka tidak akan, gue nggak tahu ya berani atau enggak ya, tapi kayak kalau mereka berani protes takutnya akan dicoret namanya dari menjadi Paskibraka untuk 17-annya Indonesia, yang mana itu berarti akan menghilangkan opportunity-nya mereka. Perkenalkan, nama aku Zawatama Praduri, aku utusan dari Provinsi Aceh. Ya, tadi udah main gladi bersih. Kami tahap pertama yaitu pengibaran. Di pengibarannya kami tadi udah melaksanakan. Waktu itu langsung cuci tangan bersih. Well, gue nggak tahu sih pada akhirnya keramaian ini kenapa bisa terjadi dan dibuat untuk apa, gue nggak tahu. Apakah ini sekedar pengalihan isu seperti yang orang lain bilang, gue nggak tahu. Di internet banyak loh yang bilang kayak gitu. Lagi ada apa nih? Gitu. Tapi kayak polemiknya gede, orang marah-marah langsung. Dan alasannya tuh tidak make sense, alasannya tidak nyambung. Alasannya adalah untuk sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika seperti yang dikatakan oleh Bung Karno. Nah, kita tutup dengan ini. Kata Panji Pragiwaksono, harusnya bersatu, bukan menjadi satu. Hargai keberagaman, bukan penyeragaman. Kalau bukan dari Paskibraka yang mencontohkan bagaimana persatuan Indonesia, siapa lagi? Ada. Untuk Doski berpikiran kalau pakai dan lepas hijab itu bisa seenaknya aja udah. Gue gak tahu ya. Menurut lo aja gimana? Lu tulisin pendapat lo di kolom komentar di bawah. Yang membingungkan buat gue sih kenapa aturannya baru sekarang.
2022, 2023 nggak ada loh. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tulis opini dan pendapat lo di kolom komentar di bawah. Gua rasa itu aja berarti keramaian yang lagi ada di internet. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita bisa ketemu dengan perkara lain yang lebih menarik. Ini nggak menarik soalnya video ini, menyebalkan, ngeselin doang. Jangan lupa di like dulu sebelum cabut, komen, subscribe. Tulis opini pendapat lo di kolom komentar di bawah. Nama gue Andri, sekian dan oh, ini ada update by the way, yang ada orang yang dikeroyok setelah negur orang yang ngebuang puntung rokok masih nyala di SPBU. Karena jiwa kesatrianya itu yang berani menegur dan padahal akhirnya berakhir dikeroyok, mas-masnya mendapat hadiah penghargaan dari SPBU di mana Doski akan diperbolehkan untuk isi bensin gratis selama 1 tahun. Respect. Itu baru mantap. Nah, sekarang PR tinggal nangkep aja tuh orang yang ngeroyok kemarin, mas. Lapor polisi. Gratis pengisian BBM Pertamax selama 1 tahun. Pertamax bro, gokil. Respect. Nah itu aja. Bye-bye.